Hi guys, welcome again to my English channel with me Maharba. Now we are learning for English for special purposes. English for tourism can be used in the tourism industry. One of them we can use in hotel industry. You can see this video about the hotel. This is the kind of the rooms of the hotel. There are some terms that are used for telling the room facilities here. This is kind of the suite room with the swimming pool. Also, you can see here, it's a very beautiful layout. And then also the surrounding of the hotel, about the view of the hotel. You have to explain to the guests if you work in the hotel here. Well guys, now we are learning about the English for specific purposes and what we call it the ESP. What is the ESP? ESP is atau ESP adalah pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi penggunaan bahasa Inggris tersebut. Ini ditekankan pada kebutuhan bidang ilmu dan profesi penggunaan bahasa Inggris tersebut. Nah, bidang ilmu dan profesi, di sini ada banyak penggunaan bahasa Inggris di kedokteran, di ilmu hukum, di teknik mesin, ekonomi, maritim, pariwisata, dan lain-lain, dan banyak lagi. Menurut ahli, apa itu ESP? Nah, ini ada beberapa pendapat dari ahli yang tentang ESP. Robinson mengatakan bahwa ESP is generally used to refer to the teaching and learning of a foreign language for clearly utilitarian purpose of which there is no doubt. Nah, di sini mengatakan Robinson bahwa bahasa Inggris ESP atau dalam penggunaan khusus itu adalah mengarah pada pengajaran dan pembelajaran dari sebuah bahasa asing untuk tujuan yang jelas ya, dan tanpa ada keraguan. Itu dikatakan ya, untuk tujuan yang jelas. Seperti tadi penggunaan bahasa pada profesi-profesi tertentu. Nah, di sini juga ada ahli yang mengatakan namanya McDonald. Dia mengatakan bahwa ESP course are those where the syllabus and materials are determined in all essentials by prior analysis of the communication needs of the learners. Yang artinya adalah ESP atau pembelajaran ESP ini menggunakan silabus atau materi-materi yang secara jelas sebagai kebutuhan komunikasi oleh para pelajarnya. Kebutuhan komunikasi dalam arti komunikasi dalam bidang-bidang tertentu tadi. Nah, tujuan daripada ESP, ini agar siswa mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang mereka pelajari. Misalnya, siswa jurusan kimia atau mahasiswa kimia menguasai bahasa Inggris di bidang kimia. Mahasiswa sejarah atau siswa sejarah menguasai bahasa Inggris untuk bidang sejarah. Siswa pariwisata menguasai bahasa Inggris untuk bidang pariwisata. Nah, itu dari yang dimaksud dengan English for special purposes atau English for specific purposes, untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, karakteristik ESP adalah pembelajaran yang berorientasi tujuan. Nah, di sini ada goal oriented. Itu orientasinya adalah tujuan. Kedua, dirancang dan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan, need analysis. Itu kebutuhan, itu need analysis. Selanjutnya ditujukan pada pembelajar tingkatan akademik, menengah, tinggi, dan profesional atau tempat kerja.
ini tidak ditujukan untuk anak-anak karena anak-anak masih dalam rangka menimba ilmu, sedangkan di sini adalah untuk minimal itu bagi pembelajar yang atau siswa atau mahasiswa itu dari kelas menengah misalnya SMA, SMK, dan juga naik untuk di perguruan tinggi atau dunia profesional, dunia kerja. Seperti itu tujuan daripada pembelajaran ESP ini, English for Specific Purposes. Nah, ESP bidang pariwisata itu ada bahasa Inggris untuk industri perhotelan, bahasa Inggris untuk traveling, bahasa Inggris untuk guiding, bahasa Inggris untuk cruise line, dan seterusnya. Dan itu ada banyak lagi. Nah guys, the introduction of ESP or English for Specific Purposes, I hope you can understand about the materials and learn, and you can search also from some sources from the internet and from your books, module, and I suggest you study hard at home and remember, learn English, open your world. Thank you guys. See ya.